Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kiranya semuanya dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan bersukacita dan tetap dalam iman yang teguh, karena percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya, bahwa Yesus senantiasa menyatakan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya berdoa juga dan berharap melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu mengalami kesegaran iman, mengalami keteguhan iman, dan juga mengalami tuntunan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang terbaik, hal-hal yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semuanya. Dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan kalimat berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, karena ini menjadi topik yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Artinya sembuh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya sudah katakan tadi, perhatikan kalimat berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ada di sana dikatakan berbahagia orang yang memperhatikan, dan yang diperhatikan adalah orang lemah. Dikatakan berbahagia, itu tentunya menjadi harapan semua orang kan. Semua orang ingin berbahagia dalam kehidupannya. Tapi kadang-kadang menjadi persoalan bagaimana caranya supaya saya bisa berbahagia. Apa yang bisa harus dilakukan? Dan orang berkata berbahagia itu adalah kalau punya uang banyak, punya harta banyak, dia berbahagia. Atau punya istri cantik, dia akan berbahagia. Punya suami ganteng, dia akan berbahagia. Tapi juga ada orang juga sih, karena punya istri cantik dia nggak bahagia, malah merana. Ada juga orang punya suami yang ganteng, jadi nggak bahagia, jadi juga menjadi menderita. Kenapa? Karena khawatir terus gitu ya. Takutnya ada nanti yang lain yang menggondol gitu. Nah, maaf saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah berbahagia. Bagaimana caranya supaya berbahagia? Dalam ayat ini dijelaskan supaya orang bisa mengalami kebahagiaan, dia bisa meraihnya dengan cara memperhatikan orang-orang lemah. Kenapa berbahagia orang memperhatikan orang lemah? Karena dikatakan dalam ayat ini tadi baru saja yang saya bacakan bagi Bapak Ibu, orang yang memperhatikan orang lemah, mereka berbahagia sebab mereka akan diluputkan Tuhan pada waktu celaka. Waktu ada permasalahan, ada persoalan, ada kesukaran, Tuhan akan meluputkan mereka. Artinya tidak dibelenggu, tidak digilas oleh persoalan yang ada, tapi mereka akan menang. Kenapa? Karena mereka yang memperhatikan orang lemah, mereka akan berbahagia karena Tuhan akan meluputkan mereka waktu ada celaka, ada masalah persoalan. Dan bukan hanya sampai di sana, dikatakan Tuhan juga akan melindungi dia dan akan memelihara nyawanya. Ada perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Dan dia katakan juga firman Tuhan, disebutkan dia apa? Sebagai orang berbahagia, artinya orang yang memperhatikan orang lemah akan mengalami kebahagiaan. Makanya berbahagialah orang memperhatikan orang lemah. Artinya Tuhan menjamin, Tuhan memberikan garansinya kalau kita atau orang memperhatikan orang lemah, ada kebahagiaan dari Tuhan. Orang akan mengalami kebahagiaan. Yang memperhatikan orang lemah akan mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Dan disebutkan juga mereka sebagai orang berbahagia di bumi. Dan dia katakan, firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan membiarkan diri dipermainkan musuhnya. Jadi kalau ada orang memusuhi, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang memperhatikan orang lemah, tidak akan dibiarkan untuk dipermainkan. Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, itu maksudnya. Dan ayat keempat dikatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Artinya kalau ada orang yang memperhatikan orang lemah, waktu saat dia sakit, diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Mereka akan ditolong oleh Tuhan. Itulah kebahagiaannya. Itulah kebaikan dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan
menyediakan berkat bagi orang memperhatikan orang lemah. Saya ulang lagi, Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang memperhatikan orang yang lemah. Jadi kalau ada orang memperhatikan orang lemah, maka dia akan mengalami berkat Tuhan. Dan yang kedua bisa kita lihat dalam ayat ini, ada kebahagiaan bagi orang yang memperhatikan orang lemah. Ada kebahagiaan. Tentunya Bapak Ibu masih ingat Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, Kisah Rasul 20 maksudnya ayat 35, dikatakan bahwa lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Artinya menerima itu memang ada kebahagiaannya, tapi lebih berbahagia orang yang memberi. Jadi kalau ada orang yang memperhatikan orang lemah, dia akan mengalami kebahagiaan yang lebih daripada menerima. Memberi perhatian akan lebih berbahagia daripada yang memberi perhatian. Memberi pertolongan akan lebih berbahagia daripada menerima pertolongan. Menerima pertolongan berbahagia nggak? Berbahagia dong. Tapi lebih berbahagia dengan apa? Dengan cara memberikan pertolongan. Ada kebahagiaan yang lebih di situ. Ingat Bapak Ibu Yesus Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah berjanji, berbahagialah orang memperhatikan orang lemah. Jadi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, pesannya bagi kita adalah, mari kita memberi diri kita. Mari kita mengarahkan hati kita untuk memberi perhatian dan menolong orang-orang lemah, orang-orang membutuhkan yang bisa kita tolong. Sekali lagi saya katakan, yang bisa kita tolong. Kemampuan kita masing-masing berbeda, tapi yang bisa kita tolong, mari kita tolong. Karena apa? Karena semua kita sebenarnya di dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kekurangan kita, kita bisa menolong. Mungkin Anda berkata, Pak, nggak tahu situasinya sekarang sulit, situasinya sekarang sukar. Saya beritahu, sesulit-sulitnya keadaan, sesukar-sukarnya keadaan, sesukar-sukarnya keadaanmu, masih ada lebih sukar yang bisa engkau perhatikan, masih ada lebih susah yang bisa kau bantu. Tapi kalau sudah berkata, aku saja juga susah, siapa yang bantu saya perhatikan saya beritahu, itu adalah konsep berpikir yang salah. Belajar sekarang untuk memberikan perhatian kepada orang lemah, orang yang bisa kita perhatikan, bisa kita tolong, bisa kita bantu. Mari kita bantu, jangan fokus hanya kepada persoalan pergumulan kita, tapi mulailah menunjukkan perkepedulian, tindakan kepada orang-orang membutuhkan, orang-orang yang juga butuh perhatian. Ya, boleh saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesusah-susahnya orang kan masih ada lebih susah dari dia. Semiskin-miskinnya orang kan masih ada lebih miskin dari dia. Artinya bisa kita perhatikan mereka. Dan saya beritahu, mungkin Anda berkata, udahlah, urusan diri saya juga susah. Oke, kalau itu menjadi prinsipnya, jangan salahkan kalau hidup ini semakin susah. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya, kalau kita belajar memperhatikan orang yang sedang membutuhkan, memperhatikan orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi ada dikatakan firman Tuhan, diluputkan dari celaka, nyawanya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, dan juga tidak akan dibiarkan dipermainkan oleh musuhnya, dan waktu sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Enak kan? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat akan janji Tuhan dan apa yang dihasilkan, tentunya kita berkata, harusnya saya mau mengalaminya. Iya, mari kita belajar memperhatikan orang-orang lemah. Ada orang-orang yang lemah di sekitar kita, ada orang-orang lemah yang kita jumpai. Kelemahan itu tentu bermacam-macam. Ada orang yang lemah secara ekonomi, ada orang lemah secara kesehatan, ada orang lemah secara kerohanian, secara iman, secara mental, secara semangat. Ada banyak orang yang lemah sekarang secara semangat. Karena dia sakit, kurang semangat, didorong, diberikan semangat. Itu untuk perhatian, dan saya beritahu akan ada kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Perhatikan dan tolong mereka sesuai kemampuan kita. Dan Bapak dikasih Tuhan, tentunya kita ingat juga firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat ke-7 kan. Dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berbahagia orang bermurah hati, karena mereka akan menjadi kemurahan. Artinya kalau kita melakukan kemurahan, kita akan mengalami kemurahan juga dari Tuhan. Kemurahan Allah yang kita peroleh berbagai hal, dalam berbagai bentuk. Sama seperti dikatakan dalam Mazmur 41 tadi, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi dari Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan. Itu semuanya kemurahan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kenapa saya katakan kemurahan dari Tuhan? Karena tidak ada yang bisa memaksa Tuhan untuk melakukan semua itu. Tapi kalau Tuhan melakukan itu karena kemurahannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita memperhatikan orang-orang lemah yang membutuhkan. Sekali lagi saya katakan, kita pun memang mendapatkan perhatian dari orang-orang tertentu. Tapi saya beritahu, jangan hanya terlena puas mendapatkan perhatian, tapi mereka belajar juga memberikan perhatian. Berikan perhatian, berikan topangan kepada mereka yang mengalami kelemahan. Doakan mereka. Mungkin kita terbatas secara keuangan, secara materi, tapi kita bisa mendoakan mereka.
Saya juga terbatas secara keuangan, tapi saya bisa mendoakan orang-orang yang sedang membutuhkan atau orang-orang yang dalam kelemahan. Memberikan nasihat juga tidak bisa berikan nasihat. Berikan solusi, jalan keluar bisa juga. Waktu kita berikan nasihat, pertolongan, maka orang-orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga mengalami berkat Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ada orang-orang tertentu yang ada di sekitar Anda yang Anda ingat hari ini dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, tolong mereka, perhatikan mereka. Atau mungkin hari ini Anda bertemu dengan orang yang selalu lihat, wah ini butuh pertolongan, tolong mereka semampu kita. Karena waktu kita menolong mereka, yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kita lakukan itu tidak akan pernah membaca kau dilakukan dengan cara yang baik. Suatu ketika ada satu cerita yang disampaikan dan diceritakan, ada katanya seorang anak yang dari keluarga yang miskin, sekolah di kota, dan waktu di sekolah ke kota, biaya hidupnya, keuangan sangat terbatas. Dia selalu makan di sebuah rumah makan, dan waktu dia makan di sana, apa yang terjadi? Dia sekali lalu berkata, "Bu, saya mau makan, Bu. Uang saya hanya sekian dan terbatas, dan uang yang diberikan itu sebenarnya hanya cukup untuk membeli nasi putih doang." Tapi pemilik rumah makan mengatakan begini, ya rumah makan di pinggir jalan tersebut, warung-warung, bukan rumah makan, warung makan, berkata begini, "Ini nak makan." Dan diberikanlah makanan itu, ada lauknya dan lengkap, dan anak ini selalu makan dengan enak. Dan singkat cerita, setelah 3 tahun dia sekolah dan dia mau lulus, dan dia berkata kepada ibu, "Ibu, makan Bu," katanya. "Ya, tapi uang saya sedikit Bu." "Ya, silakan aja duduk." Diberikan makanan dan dia makan. Dan dia waktu makan, dan dia tahu lauknya banyak, enak, selalu enak setiap saat dia makan. Dan dia berkata kepada pemilik warung nasi ini, "Bu, saya hari ini makan terakhir di warung ini." "Loh, kenapa nak? Apakah masakan ibu tidak enak? Apakah ibu ada kelakuan yang salah?" "Oh tidak Bu, makanan ibu enak dan luar biasa. Tapi karena besok saya sudah selesai sekolah dan saya akan pulang kampung dan mencari melanjutkan pendidikan jika ada rezeki Bu," katanya begitu. "Oh begitu, luar biasa. Tapi ada yang kedua Bu yang mau saya tanyakan," katanya. "Kenapa selama 3 tahun ibu selalu kok saya makan enak dan padahal uang saya sedikit? Kenapa ya Bu? Ya, kenapa ibu melakukan itu?" Ibu ini berkata begini, "Nak, menolong sesama yang membutuhkan tidak pernah rugi." Anak ini tertegun dan merasa, oh iya ya, berarti ibu ini perhatian kepada saya. Dari keluarga yang miskin, keluarga yang susah, sambil di sekolah 3 tahun. Waduh. Dan akhirnya anak ini berkata, "Bu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bantuannya, dan hari ini saya pamit Bu, saya mau pulang, dan terima kasih kiranya ibu maju dan selalu diberkati." Dan singkat cerita mereka berpisah, dan ibu berkata, "Iya Bu, sukses ya nak, sukses," katanya. Akhirnya anak ini pulang dan pergi, dan dalam konsep yang ada dalam pikirannya, menolong sesama yang membutuhkan tidak pernah rugi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian anak ini berhasil. Anak ini punya restoran yang besar. Dan suatu ketika dia berkata begini, katanya kepada pegawainya, "Tolong pergi ke jalan alamat ini, temui ibu di situ, ada punya warung nasi di pinggir jalan, dan tolong ajak mereka ke sini. Usahakan mereka datang ke sini," katanya begitu. Akhirnya pergilah pegawainya pergi ke tempat tersebut. Ternyata bahwa warung nasi tersebut tidak ada di situ lagi. Setelah ditanya kepada orang-orang sekitar itu, dan dikatakan, wah sudah digusur berapa bulan yang lalu, dan waktu mereka digusur, dan sekarang mereka susah, nggak ada pekerjaan, tempat tinggal juga tidak ada, sangat sederhana. Dan ditanya, "Di mana alamatnya?" "Di sana." Dan dijemputlah ibu itu, keluarga itu, dan diajak ke restoran anak tersebut. Dan sampai di sana dikatakan, "Bos, ini ada keluarga sudah datang, dan mereka sudah bersama-sama dengan kami. Keluarganya sangat susah karena warung nasinya digusur beberapa bulan yang lalu, dan tempat tinggal mereka juga tidak ada sekarang." Wah, anak ini terkaget-kaget, dan dia sudah pengusaha yang maju, restorannya sudah maju, dan dikatakan, "Oke, berikan mereka makan sepuas-puasnya." Dan akhirnya disediakan makanan sepuas-puasnya, dan keluarga ini heran, kaget, dan mengapa ini diberikan, dan mereka makan sepuas-puasnya. Dan akhirnya datanglah kepada setelah selesai makan, datanglah anak ini, dia berkata, "Bu, bagaimana makanannya, enak? Puas?" katanya. Dan keluarga berkata, "Iya nak, enak, puas, tapi kami tidak bisa bayar. Bagaimana cara bayarnya? Kami diberikan makan yang enak, dan ini mengapa semua ini terjadi?" Dan anak ini berkata begini, "Bu, menolong sesama yang membutuhkan tidak pernah rugi." Ibu ini kaget, "Nak, kamukah itu?" Dan dia berkata, "Iya Bu, sayalah anak yang ibu tolong waktu saya sekolah 10 tahun yang lalu, dan ibu tolong saya, dan ibu mengajarkan kepada saya menolong sesama yang membutuhkan tidak pernah merugi. Dan sekarang ibu, oh iya nak, kami susah." Udah, ibu gak usah cerita karena saya sudah tahu dari pegawai saya tadi. Ibu jangan
cemas, jangan khawatir. Mulai sekarang ibu tinggal di restoran ini, di samping restoran ini ada rumah, ibu dan keluarga tinggal di situ, dan setiap hari ibu bisa menikmati apa yang ada di restoran ini, dan ibu tinggal bantulah di restoran ini apa yang bisa ibu lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara tahu apa yang mau saya ceritakan dalam hal ini? Benar, menolong sesama yang membutuhkan tidak pernah merugi. Dan hari ini saya mau beritahu kepada kita, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, berbahagia orang memperhatikan orang lemah. Itu sebabnya saya mengajak kita tidak hanya fokus kepada diri kita, tapi mari kita belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya berkat dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita. Ingat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada orang-orang yang berbahagia karena menerima, tapi saya mau katakan kebahagiaan memberi akan jauh lebih besar terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Salah satu caranya adalah memperhatikan orang lemah. Tolong kami, tuntun kami untuk dapat memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan, karena kami tahu dengan cara itu kami bisa memperoleh kemurahan, karena kami tahu juga itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan mendatangkan perkenanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini, dan Tuhan tolong mereka dan tolong kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang berbahagia karena memperhatikan orang-orang lemah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian renungan kita. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah, Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.